Pengacara. Pidananya apa? Coba. Simpel saja, nggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana itu ditolak apa tidak? Lihat unsurnya, bos. Anda orang hukum nggak ngerti. Laporan itu ditolak, itu aja Nggak dulu. ngerti unsur pidana gimana sih? Sederhana, ini ada Katanya fakta. orang hukum, katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Oke. saya ingin tanya kepada pengacara. Tunggu dulu Nanti. Bang Roy. Itu Kalau nggak paham baca buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Bang Pitra. dulu. Pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah aja begitu, Bang. Dulu, enggak. Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa enggak? No. Lu jawab dulu itu. Oke, Lu bilang kalau itu. tanya saya tanya Anda. Lu saya tanya Anda tidak apa? Saya balikin, saya tahu saya orang hukum. Saya Karena lu tahu itu lu jauh sendiri sini biar terjawab. jawab. Itu delik aduan atau delik biasa? Lu nggak ngerti dulu. Unsur pidana nggak ngerti. Silakan Bang Pitra. Mau ngomong unsur pasal 32, 35 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone, kau baca. ini kayak reman aja kau ini. Kamu baca 32, 35. Baca buku aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu pidananya. Saya tadi duduk di sini yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apa kau? Saya dulu berdiri. Akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Para narasumber di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu ngapain? Ibu turun. Ibu turun. Yang nggak berkepentingan semua keluar. Aman. Udah. Atas narasumber berdiam saja. Udah. Bapak Ibu silakan, terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Yuk langsung keluar pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Lu mau apa? Silakan. Yuk. Silakan. Satu-satu keluar rumah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah. Teman-teman sekalian, kembali berjumpa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mereaksi tentang kejadian satu hari atau 2 hari yang lalu ya di salah satu televisi. Kita sebut saja televisinya adalah Ainus ya, dalam acara Rakyat Bersuara, di mana kita melihat ya para pendukungnya Bapak Presiden Jokowi di situ ya, ada yel-yelnya mereka itu membuat kerusuhan sehingga acara tersebut dalam perdebatan itu hampir terjadinya adu jotos antara kedua belah pendukung ini ya. Lantas apa yang perlu kita petik dari kisah ini, dari kejadian ini ya? Kalau kita melihat bagaimana perdebatan yang terjadi di antara kedua belah pihak ini ya. Yang satu ketika berdebat itu mengeluarkan data ya, seperti pendukungnya Rosario ya. Pendukungnya Rosario itu sebetulnya tidak pernah rusuh ketika melihat debat, hanya saja mungkin bersorak-sorak, itu kan nggak apa-apa, nama juga Rakyat Bersuara, artinya ada suara yang dikeluarkan dari rakyat ketika mereaksi ucapan-ucapan dari lawan bicaranya. Seperti pada video berikut ini misalnya,
si Pitra Ramadhani ingin mengomentari pendapat dari pihak ya pendukung daripada Rasulullah ini. Itu selalu disorak-soraikan oleh penonton daripada pendukungnya daripada Rasulullah ini. Itu kan tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena Aimannya sendiri ya sebagai presenter dari iNews TV, dari Rakyat Bersuara tidak mempermasalahkan itu. Gitu ya. Itu kan hanya bentuk saywar apa namanya itu. Ini ibaratnya seperti perang inilah ya, perang opini, agar itu bisa mengganggu bagaimana orang lain itu bisa menyampaikan pendapatnya ya, karena dianggap pendapatnya itu ngawur. Begitupun juga sebaliknya, tidak ada masalah sebetulnya ya. Nah tapi kerusuhan ini terjadi karena satu sebab yang semestinya tidak perlu terjadi ya. Bagaimana pengacaranya Bapak Rasulullah CS ini ya, kita sebut saja namanya Abdul Ghafur ya. Abdul Ghafur kalau nggak salah. Ketika beliau ini menjelaskan tentang kronologi mengapa laporan yang mereka buat untuk Andi Azwan dan juga Joshua Sinambela itu ditolak oleh Polda Metro Jaya ya, laporan mereka ditolak ya, tahap alasannya sehingga menjadi tertolak yang menyebabkan menyulut emosi mereka ketika mereka menyampaikan itu. Tapi mereka tetap legan ya, mereka tetap legan menyampaikan itu ya dengan data dan faktanya. Namun masalahnya ketika mereka dikatakan ada kong kali kong dengan pihak kepolisian, mereka ini tim daripada Andi Azwan ini tidak terima. Itulah menyulut emosional antara kedua belah pihak ini ya. Untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita tonton ya video berikut ini ya, yang menampilkan bagaimana penjelasan daripada seorang pengacara Rasulullah CS ini, yaitu Abdul Ghafur, tentang laporan mereka di Polda yang ditolak. Ini kronologi. Mari sama-sama kita tonton. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena satu, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab tiga-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu satu. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena satu, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Wadir, itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law. Tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Dan laporan polisi tidak boleh ditolak karena kami punya bukti permulaan yang cukup. Bang Aiman ya. Silakan. Saya kira penyidik, silakan dulu Bang.
Silakan bantah. Anda mau bantah, silakan. Saya hadapi Anda. Nanti dikira orang bule kita berantem. Bantah aja nggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah silakan, nanti saya jawab kepada Anda. Nggak apa-apa. Bantah aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya? Boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Nggak apa-apa dibantah. Ya, Saya boleh kira bantah. semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan Haji. bahwasanya penyidiknya sudah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi. Kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE. 32. 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Tunggu pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Nggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya? Tunggu dulu. Nggak, saya cuma tanya doang. Coba Pernah baca Anda unsurnya nggak? tunggu Unsur pidananya. Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 3235, Kan kau tadi Anda jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 3235, Kan dia Anda jangan menjelaskan. bantah. Anda tidak punya kompetensi. Oke. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. Artinya Anda tidak punya keahlian juga untuk mengerti pasal 3235. Oke. Manipulasi data. Hah? Coba unsurnya apa? Kok kau bertanya? Nggak, unsurnya. Tunggu dulu Kita pidana itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal 3235 unsurnya apa? Silakan. Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Unsur pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak? Lihat unsurnya, Bos. Anda orang hukum nggak ngerti. Laporan itu ditolak. Itu aja Nggak ngerti dulu. unsur pidana gimana sih? Sederhana, ini ada Katanya pakar orang hukum, pidana. katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. saya ingin tanya kepada pengacara. Tunggu dulu Nanti. Bang Roy. Itu Kalau pasal nggak paham, baca pasal- buka Nanti. handphone ya. Nanti. Silakan Bang Pitra. Lihat dulu, pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah cari itu, Bang. Dulu, jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? No. Lu jawab dulu itu. Oke, Lu bilang itu. saya tanya Anda. Jawab ya, sekarang waktu Lu terbatas. saya tanya Anda tidak apa? Saya balikin, saya tahu saya orang hukum. Saya Karena lu tahu, itu lu jawab sendiri sini biar terjawab. Ya jawab Itu lah. delik aduan atau delik biasa? Lo nggak ngerti. Oke. Tunggu dulu. Oke. Unsur pidana nggak ngerti. Silakan Bang Pitra. Mau membela Aduh, kepolisian Bang tapi unsur Aiman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman aja Buka kau handphone, ini. baca 3235. Kau aja kita keras suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu unsur pidananya. Saya tadi duduk di sini yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara Saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke. Ya, nah itu tadi ya. Nah, sampai menjulut emosional antara kedua belah pihak, ya, yang menjadikan acara ini menjadi rusuh ya. Yang awalnya adu otak bisa jadi adu otot kalau seperti ini ya. Jadi ubah aja lah pada presenter Aiman ya sebagai penyelenggara acara ini mungkin. Jadi dibuatkan satu arena khusus. Ya, ini ide saja ya dari saya sebagai netizen. Saya ini termasuk penikmat rakyat bersuara. Jadi kalau saya boleh usul, setelah mungkin kalau ada menyulut emosional ketika mereka berdebat, ya kan, orang yang emosional berdebat itu kan artinya mereka tidak punya data lagi untuk mendebat lawannya dengan ucapannya, dengan otaknya. Maka sediakan lagi satu ring, bukan untuk otak tapi untuk otot. Ya, jadi rakyat bersuara plus MMA ya atau UFC atau seperti apalah itu kan, One Championship. Jadi biar mereka berantem di sana ya. Jadi selepas mereka ngadu otak, mereka bisa juga ngadu otot. Ya, sangat disayangkan ya orang-orang yang memiliki latar belakang intelektual misalnya. Ini memang kita lihat dari pihak Termul ini. Dari pihak Termul ini memang mereka ini berlatar belakang pendidikan yang rendah ya. Sehingga mudah banget menyulut emosional dan mereka ini mudah membuat rusuh. Ya. Sebelumnya juga di acara iNews juga ya, di acaranya Rakyat Bersuara, kita lihat ini kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di acaranya Aiman Wicaksono ini ya, Rakyat Bersuara. Coba kita saksikan pada video yang berikut ini juga demikian, sama adanya penonton yang membuat rusuh. Dan bahkan pengacara-pengacara hebat pun membuat rusuh di sini. Kita sama-sama saksikan ya. Ini dia videonya. Siapa? Anda itu terpidana. Anda itu siapa?
Beto, Kau merendahkan lanjutkan. orang kau. Nah. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau merendahkan mengatakan orang? Bambang Tri itu Anda siapa? Loh, saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri, Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata saya dia penjilat, siapa kata penjilat? Dia Kau lagi berbicara, Kembali sesaat lagi. Kami rakyat bersuara. Oke. Nggak boleh, udah nggak boleh. Memang dirimu siapa? Udah bang. Udah. Udah. Ya udah jangan. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Udah, Bang. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Di sini boleh bicara soal debat argumentasi, ya. Oke, bukan soal fisik. Saya nggak mau. Ya coba nggak ada yang ngupang. Nah, itu kan rusuh lagi. Pendukung siapa? Pendukungnya termul lagi, Ternak Mulyono lagi. Ya. Kalau kita lihat memang Ternak Mulyono ini di mana-mana aja selalu bikin rusuh. Enggak ketuanya, enggak ternaknya. Sama-sama bikin rusuh. Karena memang mungkin dasar intelektual mereka itu standarnya mungkin rendah ya. Aduh, kacau kalau bikin acara seperti ini ya. Mereka ini susah. Makanya Rocky Gerung sempat lari dari acaranya Aiman ini. Karena ketika Rocky Gerung menjelaskan nggak sampai pemikiran mereka, otak mereka nggak sampai ke situ. Ini dia videonya. Ketika Rocky Gerung itu lari dari walk out dari acaranya Aiman Wicaksono. Ya karena ingin menjelaskan, mencerahkan pemikiran mereka, tapi mereka nggak mau dicerahkan. Mereka ingin tetap bodoh karena mereka selalu memuja tuannya. Ini dia videonya ya. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maras. Ini nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu tulis deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks. Ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa nyebut saya Robin, saya Gibran. Dia ingatin sesuatu supaya ide itu bukan nama yang dikatakan bahwa ternyata bisa membuat guru keluar dari forum itu tadi ada memang. Tadi diomongkan lagi di atas. Apa? Saya bisa membuat guru keluar dari forum ini. Yang sebelah kanan. Saya nggak keluar. Menyudahi. Bukan menyudahi. Satu lagi, jadi kan kayak orang Akhirnya keluar kan? Karena nggak nyampe. Ketika Rocky Gerung menjelaskan, kita sebagai orang yang netral, ya, yang berada di tengah-tengah salah betul-betul akan menerima itu. Tapi ketika orang yang terlalu fanatik mendukung salah seorang yang mereka anggap tuan, ya, mereka selalu memujanya, salah pun mereka puja. Ya repot kalau kayak gitu. Susah, ya. Kalau kita katakan itu tai kambing, kalau mereka tetap mengatakan coklat aja. Sekalipun kita katakan itu tai kambing bukan coklat. Kenapa tadi? Karena EQ-nya itu 200 EQ-nya, tapi sekolah. Ya. Nah, ini ada lagi yang ini. Wah, kalau ini memang militannya Jokowi nih. Nah, ya, yang sekarang sudah terpidana tapi nggak pernah masuk penjara. Hebat, menghilang dan menghilangnya nggak dicari-cari. Sulit untuk menemukan orang ini. Lebih hebat dari presiden. Presiden mudah menemunya kan. Nah, ini lebih sulit lagi. Si Sylvester Matutina, ya, saat berdebat dengan Rocky Gerung, karena nggak sanggup lagi menjawab argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung, akhirnya tersulut emosi dan ingin adu jotos dengan Rocky Gerung. Ini dia videonya, sama-sama kita saksikan ya. Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang ini melakukan buktinya, cawe-cawe. saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Fakta Sunt Servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Fakta Sunt Servanda. Fakta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak?
Sun artinya jangan sampai, bener nggak? Salah, baru buat gimana itu salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kamu nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? Yuk mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Ketawa tadi ya. Ada ya orang-orang katanya pintar, hebat, berlatar belakang pendidikan yang tinggi, tapi kok berdebat kok kayak gitu, ya. Orang yang pandai itu selain dia pandai mengolah kata-katanya, dia juga pandai menjaga emosionalnya ketika berdebat. Itu orang hebat, ya. Orang hebat itu seperti itu. Kalau orang udah emosi, apapun posisinya, dia tidak akan mampu lagi untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh netizen-netizen itu ternyata memang benar, ya. Syarat untuk menjadi termul itu cuma satu syaratnya, yaitu bodoh. Nah, jadi kalau Anda ingin bergabung ke dalam timnya termul, maka siap-siaplah Anda harus menjadi orang bodoh. Merendahkan EQ Anda, mungkin yang EQ-nya 135, 120, 115, menjadi EQ-nya EQ jongkok. 200 EQ-nya tinggi kan, tapi sekolah. Artinya semua pendukung Jokowi seperti itu. Sangat disayangkan, ya. Negara yang besar seperti ini dengan banyak orang-orang cerdasnya, tapi masih saja kita mau mendukung hal-hal orang-orang yang semacam ini, latar belakangnya rendah pemikirannya, ya. Ya, semoga kedepannya negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, ya, yang bisa membawa negaranya menjadi rakyat-rakyat yang cerdas, negeri yang cerdas, ya. Sehingga kita disegani oleh negara luar, apalagi di negara sendiri, tidak dilecehkan. Itu yang kita harapkan, ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, ya. Selain pada menjadi hiburan, mudah-mudahan bisa menjadi edukasi atau pendidikan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.